Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir ini sesuatu yang sangat baik. Kalau disebut new normal, oke, new normal. Biarlah normal yang baru ini kita lakukan. Di rumah-rumah kita mulai ada mezbah keluarga. Ada positifnya di tengah-tengah dampak pandemi coronavirus. Sehingga di rumah-rumah kita ada ibadah. Tadinya kita nggak pernah ibadah. Apalagi kalau Anda bangun mezbah keluarga saat teduh setiap pagi. Jangan sendiri. Ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu. Saat ini sama-sama menyembah. Saya pikir sesuatu yang indah. Saya berharap sebagai gembalamu, sebagai hamba Allah. Setiap rumah-rumahmu dan keluargamu boleh dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Sesuatu yang baru yang Tuhan sudah kerjakan, tapi jalani dengan syukur. Percayalah, hal yang indah Tuhan sedang buat. Sebab di rumahmu sekarang ada doa pagi, itu dahsyat saya pikir. Ya, mulai ajak juga teman-teman yang lain, teman-teman kita satu gereja, saudara-saudara seiman, untuk membiasakan sesuatu normal yang baru. Untuk tiap pagi kita datang menyembah Tuhan dan belajar firman. Indah saudara ya, belajar firman di rumah, menyembah di rumah Tuhan. Saya kembali menyapa saudara lewat firman Tuhan dalam renungan pagi saat ini. Mari sama-sama dengan saya kita buka Alkitab saudara. Saya rindu di depan saudara, di meja kah atau di tangan saudara ada Alkitab ya. Lewat HP kah, gadget saudara atau Alkitab konvensional seperti yang saya bawa saat ini. Mari kita buka 2 Samuel pasal 15. Kita baca ayat 23 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-26 saudara ya. 23 sampai dengan 26. Kita baca bergantian saudara ya. Ayo kepala keluarga, siapa mimpin di rumah, ajak keluargamu baca bergantian dengan saya. Saya baca 23, saudara baca 24, nanti 26-nya sama-sama ya. 23 saya baca 2 Samuel pasal 15 begini bunyi firman Allah. Seluruh negeri menangis dengan suara keras. Ketika seluruh rakyat berjalan lewat, raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Sama-sama saudara semua baca 24. Dan lihat juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi mengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu. juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. 25 saya baca, lalu berkatalah raja dengan Zadok kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Sama-sama baca saudara jemaat di rumah-rumah 26, 1, 2, dan 3. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Puji Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini saya mau bicara tentang sikap hati yang berserah. Saya ulang, hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab masa lalu, tokoh yang sangat luar biasa yang bernama Raja Daud. Apa yang kita pelajari dari Daud pada pagi hari ini? Yang kita pelajari sikap hati Daud yang ditunjukkan sangat keren, luar biasa. Sikap hati yang sangat bagus sekali, yang kita memang harus pelajari di dalam kita menghadapi segala macam polemik kehidupan. Hari ini dengarkan baik jemaat Tuhan, apapun masalah hidup yang kau hadapi, kesukaran, kesulitan, tantangan, bahkan kemarin pagi kita belajar tentang yang namanya terpuruk kehidupan sekalipun, Anda mungkin pagi ini berada pada titik yang nol sekalipun, belajar dari kisah Daud. Daud ini ancur-ancuran dia. Dia kayaknya ada di titik yang nol, titik paling nadir dalam hidupnya. Tapi Tuhan bangkitkan lagi. Dia terusir dari istananya, Tuhan kembalikan lagi ke tahtanya. Kenapa bisa begitu? Sebab Daud itu punya hati yang berserah kepada Tuhan. Inilah yang kita mau belajar saudara, sikap hati Daud yang ditunjukkan sangat luar biasa.
Ini kita mau belajar untuk sama-sama pagi ini kita miliki dalam menghadapi segala macam persoalan polemik yang ruwet dalam hidup ini. Dalam ayat 23, saudara ya, mungkin saya baca pelan-pelan ayat-ayat saya terangkan sama saudara. Saya baca 23 ya, tolong lihat Alkitab. Kalau saudara YouTube itu kayaknya tampil ayatnya ya. Tapi yang di Instagram sama yang di Facebook Anda mesti lihat Alkitab saudara. Dibilang begini, seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Lihat, raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. 24. Dan lihat juga Sadok, ini imam, ada di sana beserta semua orang Lewi mengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu juga Abiatar, ini imam besar pada zaman Daud, ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Saya mau cerita sebentar. Ayat 23 dan 24 yang kita baca, ini adalah saat-saat Daud terusir dari istananya. Dia tinggalkan tahtanya, dia tinggalkan kota raja sambil menangis, rakyat juga menangis. Saudara, dalam kisah ayat yang kita baca singkat ini, Raja Daud, dia sedang menghadapi satu polemik kehidupan yang gak gampang. Dia mengalami kehancuran, saudara, yang hancur rumah tangganya, hancur negara kerajaan yang dipimpinnya. Kenapa rumah tangga sama kerajaan? Sebab dia punya putra, saudara, namanya Absalom. Ini berontak sama dia. Absalom putranya durhaka sama dia. Dia kudeta bapaknya, disuruh pergi dari tahtanya, bahkan mau dibunuh nih bapaknya. Kalau saya pernah bilang sama saudara jemaat, sebetulnya bagi seorang Daud untuk bunuh anaknya, saya berpikir gini, hal yang gampang. Karena kita tahu Daud ini seorang jagoan, Daud ini seorang pahlawan perang. Ibaratnya selalu saya katakan Daud ini 1000 kali perang, kalah 1 kali pun dia gak pernah, saudara. Dia itu selalu menang dan menang dalam peperangan. Apa rahasianya? Kita banyak baca di Alkitab, Daud ini seorang yang suka bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, bolehkah aku lawan musuh ini Tuhan? Tuhan katakan jangan Daud, tunggu sebentar. Daud nurut. Makanya Daud ibaratnya istilahnya 1000 peperangan, 1 kali pun dia gak pernah kalah. Di dunia ini orang perang biasanya ada kalahnya, ada gagalnya. Tapi Daud tidak. Bahkan Goliat pun si raksasa pahlawan Filistin dia kalahkan, saudara. Apalagi kalau cuma Absalom putranya, pecos apa dia? Ya, bapaknya lebih pahlawan perang, bapaknya lebih hebat yang namanya Daud. Sebetulnya Daud untuk hajar anaknya gampang, mau dibunuh, selesai. Karena jangan lupa Daud itu juga punya pahlawan-pahlawan perang yang hebat. Ada Triwira Daud, satu bisa kalahkan 800 loh saudara ya. Ada lagi Yoab dan seterusnya. Daud punya pahlawan-pahlawan yang hebat. Yang memang orang-orang yang tadinya hancur, pemabuk, perampok yang dilatih sama Daud di Gua Adulam. Orang-orang yang hancur saudara, orang-orang yang kepahitan. Tetapi semuanya dirubah sama Daud jadi pahlawan-pahlawan perang. Maksud saya begini, Anda mesti nangkep, ini orang hebat, ini orang luar biasa, ini orang jempolnya Tuhan. Orang dekat sama Daud pun hidupnya berubah, saudara. Orang hancur jadi pahlawan. Bisa gak kita jadi orang kayak begini? Yang hancur dirubah. Tapi memang hari itu dia lagi hancur di titik nol. Keluarganya berontak, anaknya. Negaranya pun hancur, dia tinggalkan istana, ini dia nangis, rakyat sedih ikut nangis. Karena rakyat cinta sama dia, barangkali rakyat tahu ini anaknya dibunuh pun bisa, tapi bapaknya ngalah. Ini bapak yang luar biasa saudara. Coba lihat ayat 25, meskipun dia ngalami polemik yang hancur-hancuran. Nah ini kita mau belajar, jemaat boleh sama-sama kita baca ayat 25, yang di Facebook, Instagram lihat Alkitab saudara, yang di YouTube lihat di layar saudara. 2 Samuel 15 ayat 25, 1, 2, dan 3. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya.
Saya kalau baca ayat ini terharu. Kenapa? Inilah sikap hati yang kisera-sera, yang berserah kepada Tuhan. Ketika tabut Allah dibawa sama rombongan Daud, sama Imam Abiatar, sama Sadok. Lihat hati Daud. Ini orang mikiri anak ya, ini bapak satu ini ya. Buat apa tabut dibawa ke kota raja? Kan bawa saja, karena kita tahu Daud sangat mengerti. Orang boleh tidak tahu tentang tabut Allah. Tapi pribadi yang namanya Daud sangat ngerti betul apa itu tabut Tuhan, saudara. Daud ngerti tabut itu kehadiran Allah. Makanya ketika tabut pada zamannya Saul dibiarkan, Daud ambil dibawa ke kota raja. Karena Daud tahu ada tabut Allah, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Ada tabut Allah, ada kemenangan. Ada tabut Allah, ada sukacita. Tapi dia ngomong sama imam besarnya Abiatar sama Sadok. Mereka ini, sudah deh bawa tabut Allah ke kota raja lagi. Lalu dia ngomong apa? Bawa tabut ke sana, ke kota raja, ke istana. Bawa ke tempat anakku sana si pemberontak itu. Lalu dia ngomong begini, jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini yang saya katakan hati yang berserah. Maka apa kata Daud? Iya Tuhan akan mengizinkan aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi juga di tempat kediamannya. Orang ini cinta Tuhan. Bawa kembali tabut ke kota raja. Kalau aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, kata Daud bagaimana? Nanti Tuhan akan izinkan aku kembali ke kota raja. Kalau aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, kata Daud, nanti dia akan izinkan aku kembali ke tahtaku dan aku akan lihat tabut Allah di tempat kediamannya. Dia bukan cuma bicara tahta, tapi dia bicara kerinduannya akan kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan izinkan aku dapat kasih karunia anugerah, aku bisa kembali di kerajaanku dan aku lihat lagi itu tabut. Tetapi kemudian dia ngomong gini, ayat 26. Sama-sama kita baca kembali jemaat, ayat 26, 2, 3. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Cukup. Ini orang luar biasa. Ini yang saya maksudkan Bapak, Ibu, Saudara, termasuk saya. Harus belajar nih dari orang tokoh masa lalu yang luar biasa. Belajarlah dari sikap hati yang dimiliki oleh Daud. Sikap hati yang berserah kepada Tuhan. Jika di mata Tuhan aku dapat kasih karunia, Dia akan izinkan aku kembali ke kota raja, kembali di tahtaku, kata Daud. Tetapi kata Daud begini, jika Tuhan berfirman, aku tidak berkenan kepadamu. Apa kata Daud? Maka aku bersedia. Aku gak apa-apa. I surrender all. Aku berserah total. Makanya dari kalimat kata Daud, kalau Tuhan berfirman dan dia tidak berkenan kepadaku, dia berkata apa? Aku gak apa-apa. Aku bersedia. I surrender all. Aku berserah. Makanya dari ayat ini muncul satu lagu yang sangat terkenal. Bisa kasih saya kunci, aku berserah? I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender. Oh, sama-sama dengan saya. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sudah lihat, ini Daud. Kalau Tuhan berfirman dia gak berkenan, aku bersedia, aku gak apa-apa. I surrender all. Saudara, ayat ini menunjukkan orang yang namanya Daud itu orang berserah total.
Dia sama sekali tidak mencurigai Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhannya. Orang ini kenal betul siapa Tuhannya. Dia tahu betul rencana Tuhan buat hidupnya. Meskipun dia nangis, meskipun dia susah, keluarganya memberontak sama dia, putranya di sini. Bahkan negaranya hancur. Dia mesti dikudeta, nangis keluar. Nanti kalau kita baca pada ayat berikutnya, sampai dia nggak sempat pakai sendal. Nggak sempat pakai kasut. Saudara, raja gitu loh. Raja dia. Rakyat nangis lihat raja, kenapa? Rupanya dikejar-kejar sama anaknya. Sampai dia nggak pakai sepatu, nggak pakai kasut. Kan saya bilang dari awal sama saudara, untuk bunuh Absalom. Saya pikir hal yang mudah. Mana mungkin Daud takut sama seorang muda, anaknya yang kurang berpengalaman. Memangnya pecus apa Absalom? Saudara, Daud itu ketika di padang penggembalaan, singa beruang dia sudah biasa kalahkan. Singa beruang itu hari-harinya Daud. Kenapa dia bisa kalahkan Goliat yang besar? Karena masalah hari-hari dia selalu menang. Kalau kita lawan beruang singa kita lari, Daud tidak. Saudara ngerti gak maksud saya? Orang ini nyalinya besar. Orang ini kagak ada takutnya saudara. Apalagi cuman Absalom. Tapi heran saya kalau ada baca ayat 30 nanti. Dia itu tanpa kasut. Dia tanpa sepatu. Dia nangis naik ke Bukit Zaitun. Itu Daud. Tetapi meskipun begitu dia gak nyalain Tuhan. Kalau Tuhan memang gak berkenan aku kembali ke istana raja. Gak apa-apa. Aku berserah. Aku berserah total kepada Tuhan. Kata-kata Daud ini setara sama dengan perkataan Ayub. Ketika 4 kerajaan bisnisnya Ayub hancur, Anda tahu apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Alkitab tulis katakan Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Ayub tidak mencurigai Tuhan yang tidak-tidak. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tetap bersyukur dengan mulutnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Anda ingat doa Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus akan menghadapi kayu salib, dia bergumul di taman Getsemani. Rasanya Yesus gak kuat, itu meminum cawan murka Allah yang penuh dengan dosa manusia sejagat itu. Dia rasanya gak mau minum itu cawan murka Allah. Makanya doanya awalnya Yesus sebagai manusia berkata begini, ya Bapa, kalaulah mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Aku gak mau minum cawan murka Allah yang penuh dosa ini. Aku gak mau mati di kayu salib, berat Bapa. Tapi kemudian dalam doanya berikutnya, Yesus berkata begini sebagai manusia, ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya apa? I surrender all, berserah total kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu masalahmu pagi ini. Saya gak ngerti tantangan apa yang kau hadapi, tapi berserahlah total kepada Tuhan. Daud sikap hati yang pertama, dia berserah total. Yang kedua, coba lihat pada ayat 30 dengan cepat saudara ya. Ayat 30 masih dalam pasal yang sama. Sorry 30, ayat 30 saudara ya. Saya baca saja dengan cepat ya. 30 sampai ke bawah dah, sampai 34. Dengan cepat saya baca. Yang pertama sikap hati berserah total dimiliki Daud. Miliki itu. Yang kedua, dia punya sikap hati yang never give up. Sikap hati yang pantang menyerah. Ayat 30 saya baca. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Nggak pakai sendal raja loh. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil nangis. Sama-sama nangis sama rakyat ikut sama dia. Yang cinta sama dia. 31. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian. Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Saudara lihat ayat 31. Ini orang dalam masalah, orang dalam kehancuran berantakan hidupnya. Tetapi lihat saudara ya, dia masih ada punya iman. Ibaratnya ada kebutuhan untuk 5.000 orang, yang penting masih ada sisa iman 5 roti 2 ikan. Katakan amin.
Jangan sampai iman hilang. Makanya saya katakan renungan doa pagi kemarin, kalau untuk masalah hari ini saja, kesukaranmu hari ini, engkau sudah kehilangan iman. Apa yang saudaramu harapkan untuk masa depan pemulihan? Tidak ada, saya katakan. Masalah boleh ada, hilang, iman gak boleh hilang. Daud masih ada iman, dari mana kita tahu? Ketika dia dengar ada Ahitofel. Ahitofel itu penasehat raja anaknya, penasehatnya Absalom. Jahat banget ini orang. Ini Ahitofel, inilah biang keroknya akar masalah. Yang membuat anak ini jadi jahat, berontak sama bapaknya. Ahitofel si culas ini. Tapi lihat ketika Daud mendengar ada Ahitofel penasehat raja di sana. Dia ngomong gini, Tuhan gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel ini. Saya yakin kalau orang yang sudah putus asa, orang yang sudah merasa mau mati wes mati saja deh aku. Kalau hancur ya hancur, nggak mungkin. Orang yang merasa sudah mau mati, orang yang sudah merasa putus asa, nggak mungkin keluar kata-kata ini. Gagalkan ya Tuhan nasihat Ahitofel. Tolong anakku ya Tuhan, nggak mungkin. Orang yang bisa ngomong seperti ini, artinya orang yang belum menyerah. Orang ini memang orang punya sikap hati pantang menyerah. Ini kunci pemulihan. Coba 32 dengan cepat ya. 32, ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dengan tanah di atas kepala. Husai ini orang baik, cinta sama Daud. 33, berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turun dengan aku maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. 34, jemaat sama-sama 34. 2 dan 3. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Orang ini baik banget ya Daud ya. Dia ingin anaknya benar kembali. Makanya dia berkata kepada yang namanya Husai, Husai, kamu tidak usah ikut aku, kamu kembali ke kota raja, masuk di kerajaan, kamu jadi penasehat anakku. Karena ada penasehat yang sangat jahat. Mungkin dengan cepat ya, dengan waktu kita mau menyembah Tuhan. Lihat pasal 17. 2 Samuel pasal 17 saudara. Ayat 14 saya potong saja ya. Nanti di rumah Anda baca sampai pasal ini dengan lengkap ya. 2 Samuel 17 ayat 14. Ayo jemaat sama-sama kita membacanya 14, 2 dan 3. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Katakan amin. Amin. Inilah awal kebangkitan Daud dari titik nol. Inilah awal pemulihan daripada Daud. Kenapa? Dia punya sikap hati yang berserah total kepada Tuhan. Yang kedua, dia punya sikap hati yang pantang menyerah. Dia nggak bisa dihentikan oleh masalah. Dia tidak bisa dihancurkan oleh kesulitan. Pesan saya pagi ini lewat firman Allah ini. Bangkitkan iman saudara. Apapun masalahmu, Tuhan masih sanggup menolong engkau. Jangankan dari titik nol, saya katakan kemarin, dari titik minus pun Tuhan sanggup membangkitkan setiap saudara dan setiap kita. Ingat, Tuhan memutuskan dibatalkan nasihat Ahitofel, nasihat Husai, dan itulah awal celaka matinya nanti Absalom. Tetap orang benar pilihan Tuhan. Tetap saja orang yang hatinya dekat berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Dia, ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya firman Allah ini menjadi satu pesan penting buat setiap kita menghadapi masa sukar, masa sulit ini. Tetap berserah sama Tuhan. Saudara, jangan ada yang ngomel, jangan ada yang bersungut-sungut meskipun kau mengalami dampak daripada pandemi yang ada. Tetap percaya masa sukar kau akan melihat pemulihan, pertolongan, mujizat, berkat, kemenangan besar dalam hidup setiap kita. Aku berserah, aku berserah, ada Yesus Juru Selamat.
Mari buka kedua tanganmu, lebar-lebar katakan. Aku berserah, aku berserah, oh pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekarang saya nyanyi sendirian. Saudara cuma buka tangan dan buka hati. Di rumah-rumahmu masing-masing, biar Roh Kudus melawat saudara. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Tetap buka hatimu dan biar Tuhan menjamah engkau. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Sama-sama jemaat Tuhan, aku berserah. Aku berserah. Kami berserah Tuhan. Oh, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Tetap tutup mata, dengarkan saya ngomong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihimu. Saya gembalamu juga mengasihimu. Aku pengen melihat engkau dipulihkan. Aku pengen melihat rumah tanggamu diberkati. Jika ada di antara hidupmu, bisnismu, usahamu, keuanganmu, rumah tanggamu sedang dalam polemik dan masalah, engkau sedang memasuki namanya lembah kekelaman dan air mata. Saya pesan lewat firman Ali, tetap punya hati yang berserah total kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Dia. Asal masih ada 5 roti 2 ikan, asal masih ada sisa iman, jangan hilang iman. Ada pemulihan, ada berkat, ada pertolongan daripada Tuhan. Tetap buka kedua tanganmu, tutup mata. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, saya akan berdoa buat saudara. Aku berserah. Thank you Lord Jesus. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi sama-sama dengan saya umat Tuhan. Oh, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saya mau berdoa buat saudara jemaat Tuhan. Tetap buka kedua tanganmu. Arahkan mata imanmu kepada Dia. Yesus dalam kuasa Roh Kudus lebih nyata dari siapapun juga. Hamba-Mu berdoa bersetiap jemaatmu dan saudara seiman kami dimanapun mereka tinggal, bahkan di luar kota, bahkan di luar pulau yang jauh di sana.
yang sedang live streaming ibadah bersama kami dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat Allah tidak ada jarak yang jauh. Engkau melawat setiap rumah tangga. Engkau melawat setiap umat-Mu yang live streaming dengan kami. Roh-Mu menjamah dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Terutama iman dipulihkan, rohani dipulihkan. Yang bersungut-sungut, yang ngomel, diganti dengan ucapan syukur. Hari ini apapun yang kami hadapi, kami berkata, Tuhan, kalau kami mendapat kasih karunia di mata-Mu, kalau kami menang hari ini, terima mujizat, pasti terjadi. Tapi kalau belum menang, tetap kami berserah. Tapi kami percaya, asal kami tidak menyerah dengan masalah, percaya kepada-Mu. Daud menang, kami pun menang yang luar biasa. Selama dunia ini masih berputar, masih ada Tuhan. Tuhan sanggup menolong setiap umat-Mu. Berkati umat-Mu bagi dengan keluarganya, pekerjaannya, ekonominya, keuangannya terpelihara. Buka tingkap langit berkat sorga dan curahkan berkat yang berkelimpahan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan setiap umat-Mu Tuhan. Doa kami buat Indonesia. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang terinfeksi oleh coronavirus, Tuhan sembuhkan, berikan mujizat. Semakin menurun orang terinfeksi, putus mata rantai coronavirus. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Kalau tidak lama lagi mungkin akan masuk kepada sesuatu new normal kembali bangsa ini dengan kegiatan. Tuhan siapkan segala sesuatunya. Bahkan kami juga orang-orang tua yang punya anak-anak sekolah di luar kota. Kami pun siapkan semuanya, Tuhan tolong kami semua. Kami percaya semuanya baik dalam pertolongan Tuhan. Berkat-Mu turun atas umat-Mu, mari jemaat angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Tengadakan wajah-Mu memandang kepada sorga, jangan tunduk. Pandang dengan iman dan percaya ada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus. Turunlah memberkati rumah tangga saudara, memberkati keluarga saudara, pekerjaan saudara diberkati berkelimpahan oleh Tuhan. Dan berkat dilimpahkan oleh Allah mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat, nanti kita ketemu sore jam 6 dalam ibadah pencurahan Roh Kudus sampai jam 7 malam. Tuhan berkati kita.